Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati teman-teman, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman lakukan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video ini kita akan menyaksikan kesaksian atau firman Tuhan yang disampaikan oleh seorang muktadin yang sungguh luar biasa, yang dipakai oleh Tuhan, yang ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya. Maka dari itu dia dengan semangat memberitakan firman Tuhan, menjadi saksi Kristus di dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa hanya kasih Kristus yang menyelamatkan manusia, yaitu pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Maka kita juga sebagai pengikut Kristus, kita juga harus memiliki semangat yang sama untuk terus memberitakan firman Tuhan tanpa batas, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, sehingga daripada itu kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya melalui video ini memberkati teman-teman, dan kita akan menyaksikan bagaimana cerita selengkap dari seorang muktadin ini. Saya berharap teman-teman semua boleh menonton video ini sampai selesai, sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan poin berkat dari kesaksian ini, sehingga melalui itu kita terus mengembarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, saya di sini akan membahas firman Tuhan yang sangat luar biasa. Pada Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus berfirman, "Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta, bapa dari segala dusta." Ya, jelas sekali iblis itu pembunuh yang menginginkan manusia binasa dari sejak semula di Taman Eden, di mana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena lebih mendengar bisikan iblis. Niat jahatnya sampai sekarang, teman-teman, ya. Karena iblis itu pembunuh. Makanya tinggalkan ajaran yang mengajarkan kalian untuk menghalalkan darah. Saya yakin itu tidak berasal dari Allah, karena Allah kita itu kasih, bukan pembunuh. Karena hanya iblislah pembunuh. Tinggalkan ya ajaran yang mengajarkan menghalalkan darah orang lain. Tinggalkan, teman-teman, sebelum terlambat. Allah yang benar itu kan cuma satu nih, teman-teman, ya. Karena kalau ilah-ilah lain itu ilah-ilah palsu, ya, teman-teman, ya. Jadi begini, teman-teman, Allah itu kan kasih, tentu ia akan mengajarkan kasih. Contohnya, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah bagi mereka yang menganiaya kamu, ya, teman-teman, ya. Pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 11, "Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Akan tetapi dia yang membenci saudaranya berada dalam kegelapan dan berjalan dalam kegelapan." Artinya, teman-teman, bila mana ada ajaran yang menyuruh, ya, pengikutnya untuk membenci orang lain yang tidak sepaham, itu adalah ajaran dari kegelapan. Makanya Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan memiliki terang hidup." Jangan sampai terlambat. Tinggalkan ajaran intoleran, tinggalkan ajaran yang menghalalkan darah, dan tinggalkan ajaran yang memperbolehkan memerangi yang tidak sepaham. Ya, teman-teman,
Salam murtadin. Haleluya, amin. Oke, baik teman-teman, demikian firman Tuhan yang baru saja kita saksikan bersama. Dalam firman Tuhan mengatakan bahwa akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, yaitu dalam Yohanes 8 ayat 12, dan juga dalam firman Tuhan di Injil Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Teman-teman, dalam firman Tuhan ini memberikan kita satu perintah bahwa kita harus menjadi terang, atau kita harus menjadi berkat bagi orang lain, supaya mereka melihat perbuatan kita, dan melalui perbuatan kita atau tindakan kita, mereka juga boleh diberkati, dan itu semua hanya untuk memuliakan Tuhan. Marilah kita terus menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada, agar Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.